Saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Istrinya tidak tahu apakah harta itu dia tahu. Kan tidak mungkin tidak datang harta itu dia tahu, dia kan harusnya dari situ dia harusnya tahu. Sehingga oleh karena itu wajib diminta pertanggungjawaban hukum. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu. Ini nggak mungkin sendiri sih kayaknya. Banyak kerjasamanya. Kita lihat siapa aja yang bakal keseret selain dia. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Biasa TV. Bagaimana sih tanggapan Pak Prabowo saat ditanyai Najwa Shihab mengenai kepemimpinannya terhadap pemberantasan korupsi? Dan jika nanti memimpin, apa hukuman terberat versi Bapak Prabowo Subianto tentang korupsi? Saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi ya guys ya, Bapak Prabowo bakalan mengantisipasi korupsi dan memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi yang tentunya bakalan merugikan negara. Namun Pak Prabowo juga nantinya bakal mempunyai strategi sendiri biar tidak terjadi lagi korupsi. Maka tentunya ini masuk akal ya guys ya, karena kalau misalkan gaji yang diterima oleh pejabat-pejabat yang suka korupsi itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, tentunya mereka tidak akan lagi korupsi seperti itu. Namun tentunya Bapak Prabowo juga sudah menyiapkan hukuman terberat apa bagi mereka yang sudah korupsi gitu kan. Nah tentunya hal tersebut nanti bakal dibahas lagi lebih lanjut oleh Najwa Shihab. Kemudian guys, beralih kepada suami Sandra Dewi yang kini tentunya viral banget di Indonesia. Semuanya membahas dan membicarakan tentang Harvey, suami Sandra Dewi yang terlibat kasus korupsi senilai 271 triliun. Dan bahkan tanggapan dari pakar hukum Bapak Kamarudin Simanjuntak juga melihat dari kacamatanya Sandra Dewi juga bisa ikut menjadi tersangka. Berikut cuplikannya. Kasus Helen Lim dan suami salah satu artis papan atas ya, suami dari Sandra Dewi ini terjerat atau terlibat dalam kasus timah bank yang sudah ditahan oleh pihak kejaksaan. Nah, gimana tanggapan Abang sebagai pakar hukum melihat fenomena ini, Bang? Korupsi ya. Kalau saya melihat inilah saatnya bagi kita belajar hidup sederhana. Tidak perlu memakai pakaian yang mewah-mewah atau hidup hedonisme saya. Bang, dalam kasus korupsi yang suami Sandra Dewi sendiri, nantinya kalau kita diperiksa bisa ikut keterlibatan nggak si Sandra Dewi ini sebagai istrinya? Bisa karena kalaupun misalnya istrinya tidak tahu apakah harta itu dia tahu, kan tidak mungkin tidak datang harta itu dia tahu, dia kan harusnya dari situ dia harusnya tahu. Gitu. Jadi jika diperiksa kembali, maka Sandra Dewi juga berkemungkinan bisa terjerat dan kena ya guys ya, karena misalkan suaminya korupsi sebanyak itu dan otomatis Sandra Dewi sebagai istrinya tahu tentang hal tersebut, dan jika dia tahu maka dia juga kena gitu ya guys ya, kata Kamarudin Simanjuntak. Jadi dengan adanya harta bertambah, dia wajib tahu dari mana ya gitu. Jadi penambahan harta yang besar-besaran itu dengan jumlah yang besar, pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi rumah tangga atau pasangan tidak tahu, sehingga oleh karena itu wajib diminta pertanggungjawaban hukumnya. Jadi intinya wajib dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Tentunya dari suami istri dalam rumah tangga pasti bakalan tahu ya dari mana bertambahnya harta tersebut. Penghasilan, pendapatan, dan sumber harta tersebut bisa bertambah seperti itu. Jadi Sandra Dewi juga berkemungkinan bisa terjerat hukum karena juga ikut mengetahui dan
menyimpan rahasia korupsi yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Benar-benar heboh dan viral sekali ya kasus ini di sosial media, bahkan semua netizen juga sudah ikut berkomentar dan bereaksi. Tentunya sudah digadang-gadangkan suami atau pelaku korupsi 271 triliun ini digadang-gadangkan bakalan mendapatkan hukuman sekitar 20 tahun penjara dan denda 1 miliar, bahkan terancam untuk dimiskinkan. Berikut beberapa komentar dari netizen juga ya. Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it nggak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari ininya ya, apa namanya, korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia. Paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Jangan cuma segitu, belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah, paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya. Nah, kalian setuju nggak sih guys dengan pendapat Dr. Lita Gading ini yang mengatakan bahwasanya nggak adil dan nggak setimpal dari korupsi yang dilakukan sebanyak 271 triliun cuman didendakan 1 miliar. Yang bagaimana kata dokter ini 1 miliar itu hanya ibaratkan 100.000 dan sedikit banget bagi seorang Harvey yang sudah melakukan korupsi sebesar itu gitu loh. Dan juga denda penjaranya 20 tahun, belum lagi nanti ada pengurangan-pengurangan. Nantinya bakalan jadi paling 5-4 tahun aja seperti itu. Nah, hal tersebut juga dokter ini meminta agar undang-undang diperbaharui dan lebih diperketat lagi soal korupsi. Mungkin hukuman penjaranya lebih lama, maksimal mungkin yang dimau netizen adalah seumur hidup atau hukuman mati ya, seperti yang sering kita baca di komentar-komentar. Bahkan dendanya lebih dari 1 miliar seperti itu. Nah, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermes-nya aja udah ketutup kali gitu loh. Nah, ini loh salah satunya nih. Harusnya kalian penegak hukum jangan kong kali kong ya. Yuk tegakkan dan miskinkan orang-orang yang korupsi itu. Setuju nggak kalian? Mudah-mudahan setuju sama saya ya. Kayaknya enak banget ya orang korupsi. Kita susah-susah cari duit kemana-mana. Dia enak-enakan dapat duit dan menikmati semua fasilitas private jet, barang-barang branded. Kok sirik? Gak sirik. Tapi ini sebagai pengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu harus halal. Salam, Lita Gading. Wajar nggak sih guys kita sebagai orang Indonesia yang mungkin salah satu pihak yang dirugikan oleh dengan adanya korupsi tersebut, kita mengumpat seperti itu, kayak ya dia enak-enakan hidup hedon, fasilitas mewah segala macam, punya jet pribadi, sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia yang dampak dari kerugian yang dia lakukan tersebut banyak yang kelaparan, ekonomi di bawah rata-rata, dan bahkan untuk makan aja susah seperti itu. Kok bisa ya korupsi dan baru ketahuan setelah 271 triliun? Gila, banyak banget loh itu. Gue ngambil duit nyokap 50.000 aja langsung ketahuan tuh. Pakai duit SPP buat bayar sekolah aja bulan depannya langsung ketahuan gue. Ini kok bisa nggak ketahuan dan baru ketahuan setelah 271 triliun? Gila. Gue beli gorengan 5 ngaku 3 aja besok langsung di blacklist sama tukang gorengan. Nggak boleh beli lagi gue. Ini nggak mungkin sendiri sih kayaknya. Banyak kerjasamanya. Kita lihat siapa aja yang bakal seret selain dia. Guys, jadi ini juga sudah viral ya kasus korupsi timah 271 triliun yang dilakukan oleh Harvey ini.
digadang-gadangkan dia juga ada yang terlibat 8 nama artis papan atas gitu. Jadi ya netizen ini juga mengatakan dan gak mungkin dia bisa melakukan itu sendiri, pasti banyak sekali oknum-oknum yang terlibat. Dan mungkin sebentar lagi bakalan terbuka guys siapa saja orang-orangnya yang juga ikut melakukan korupsi seperti terdahulunya Helena Lim dan Harvey tersebut. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang agar bekerja lebih baik dari hasil keringat sendiri dan halal, dan lebih baik hidup apa adanya, tak jauh dari kata hedon, asalkan itu dari duit hasil sendiri, bukan dari hasil korupsi atau maling duit rakyat. Sebelum aku menutup video ini, bagaimana sih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Lantas apa solusi yang pantas, hukuman bagi mereka-mereka yang suka melakukan korupsi dan merugikan Indonesia ini? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.